Shalom Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara, sahabat STMJ dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dalam STMJ hari ini tanggal 9 April 2022. Bacaan STMJ kali ini diambil dari Kitab Nubuat Nabi Yeskiel bab 37 ayat 21 sampai dengan 28. Dalam bacaan ini saya merenungkan dan saya terkesan dengan ayat 23. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu terkasih semuanya. Beginilah firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjanjikan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, kemarin kita mengikuti masa Prapaskah dan kita merayakan Paskah. Pada saat kita masa Prapaskah sampai Paskah, kita diajak untuk berpantang dan berpuasa. Berpantang dan berpuasa berarti kita diajak untuk mengendalikan keinginan kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, ataupun berhala-berhala yang menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan atau menduakan Tuhan. Tanpa disadari, pada saat kita berhasil melaksanakan pantang dan puasa tersebut, Tuhan itu benar-benar membebaskan kita dari belenggu-belenggu berhala-berhala atau keterikatan kedagingan-kedagingan kita. Begitu juga dengan nubuat Nabi Yeskiel ini. Firman Allah berfirman kepada Nabi Yeskiel bahwa akan ada juru selamat yang menyelamatkan kita semua, yang akan membebaskan bangsa Israel dari belenggu-belenggu dosa, yang akan membebaskan bangsa Israel dari dosa-dosa mereka dan mentahirkan mereka semua. Begitu juga dengan kita, ditegaskan kembali juga di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus telah digenapi dengan nubuat Nabi Yeskiel bahwa akan ada juru selamat, bahwa juru selamat itu akan wafat dengan darahnya yang tersurah di kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa kita tanpa syarat apapun, tanpa memandang status apapun atau golongan. Ialah yang akan menyatukan kita, ialah yang akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa kita, ataupun membebaskan kita dari berhala-berhala atau penindasan-penindasan yang ada di dalam diri kita. Saya teringat akan peristiwa 10 tahun yang lalu, pada saat saya merenungkan bacaan dari nubuat Nabi Yeskiel ini. Bahwa 10 tahun yang lalu, saya melupakan Tuhan. Saya menomorduakan Tuhan. Saya lebih mengutamakan uang daripada Tuhan. Kehidupan rohani saya jauh. Saya menomorduakan uang adalah segala-galanya. Memang kita tidak munafik, kita membutuhkan uang. Uang untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi saya melupakan bahwa semua itu tanpa campur tangan Tuhan adalah sia-sia. Jadi bahwa berkat Tuhanlah yang selalu mencukupkan. Pada saat itu saya disadarkan kembali. Saya mengalami kejatuhan di dalam usaha saya. Tapi saya sungguh bersyukur saya boleh mengalami dan saya disadarkan titik balik. Saya boleh mengikuti camp rohani. Di dalam camp rohani itu, saya boleh merasakan bahwa saya sungguh berharga. Saya tidak boleh
melupakan Tuhan dan saya tidak boleh jauh daripada Tuhan. Lalu pelan-pelan 5 tahun yang lalu saya memulai ganti usaha. Dari situ Tuhan mulai sedikit demi sedikit hadir melalui orang-orang yang mensupport, melalui teman-teman, bahkan orang-orang yang belum saya kenal sekalipun. Tuhan hadir melalui mereka. Dan Tuhan yang membebaskan saya dari belenggu-belenggu berhala akan keterikatan akan uang. Saya mencari uang, saya bekerja dengan usaha yang baru, tapi saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Saya diajari untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena dengan kekuatan Tuhan, saya boleh merasakan kedamaian dan sukacita. Berbeda pada saat saya mengandalkan diri sendiri. Saya menomorsatukan uang. Saya seperti kerja orang yang selalu kerja keras tapi tidak merasakan kedamaian, seperti diperbudak oleh uang. Kerja pagi sampai malam sepertinya itu seperti terbelenggu gitu loh. Tapi begitu saya merasakan sukacita, saya merasakan kasih Tuhan, jamahan Tuhan, hidup saya dipulihkan, berubah 180 derajat, bahwa saya mengandalkan Tuhan dan saya tidak menomorduakan Tuhan. Seperti nubuat Nabi Yeskiel, hanya Tuhan Allah yang dapat membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, dari berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Sekian sharing singkat STMJ dari saya. Berkah dalam.